mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya, kalau bahasa beliau yang nakal. Permudah pendidikan dan turunin harga kebutuhan dasar, ini yang paling penting. Kalau miskin dianggap nggak layak punya anak lah, terus 24 juta warga miskin di Indonesia kudu di steril semua gitu terus pasang pelang di perutnya, rahim ini tidak aktif karena negara gagal Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi waktu dan tempat dipersilahkan semeton ya. Ini sekarang apa maksudnya? Ketika memang ada kebijakan yang bagus dari Kang Deddy, ada saja ya orang-orang yang merasa terganggu dengan kebijakan itu semeton. Sehingga yang katanya sekarang salah satu orang tua gitu ya melaporkan Kang Deddy begitu karena dianggap pelanggaran HAM lah, apalah namanya di situ. Tapi sebenarnya itu kan sudah jelas bahwa siapa yang dimasukkan dan siapa yang tidak dimasukkan di barak itu kan itu sudah jelas kategorinya begitu. Apalagi kemarin kita lihat di video Kang Deddy juga ada tuh ya anak-anak secara sukarela mendaftarkan dirinya karena sudah bosan atau sudah muak dengan kegiatan situasi di rumahnya yang kedua orang tanya setiap hari berkelahi begitu ya. Tapi yang terjadi semeton ya bahwa itu kan bukan latihan militer, itu adalah untuk melatih kedisiplinan begitu ya. Tapi kurang menarik semeton ya kalau kita tidak menyaksikan secara utuh bagaimana sih dan apa sih yang menjadi poin-poin pelaporan dari orang tua wali tadi ya. Dan ada juga ibu-ibu yang tiba-tiba ngomel, tiba-tiba apa namanya di situ ya, itu yang terjadi. Tapi sekalian juga nanti kita baca komenan para netizen menanggapi laporan Bapak tadi ya. Ini mari kita lihat semeton ya bagaimana videonya. Ini dia. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya, kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Boleh. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Sebenarnya tidak ngerti dengan filsafat pendidikan siapa? Cuma masa iya sih Kang Deddy tidak tahu filsafat pendidikan begitu ya. Ini lucu sekali ya. Ya, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk, tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami ya orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua. Berarti kalau sesudah diajarkan begitu oleh gurunya masih saja dinilai nakal, berarti siapa yang salah? Kang Deddy begitu ya? Yang jelas gurunya begitu. Tapi kalau masalah keluarga ya jelas keluarganya. Apa iya satu persatu kita harus menyalahkan itu begitu? Beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, salah satu disebut tadi kan pemerintah. Ya, Kang Deddy kan pemerintah begitu yang mau merubah ya. Itulah. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji. Yang jelas jaminan yang sudah terpampang kemarin kita lihat semeton ya bagaimana anak-anak sekarang tingkah lakunya begitu ya.
tidur sangat malam, sangat larut begitu ya, ngelawan kebanyakan begitu ya. Ini bagaimana sih ini kalau orang tua yang tidak ada kompetensinya ya sudah, tidak usah berbicara secara akademis lah ya. Cukup ruang lingkup sebagai keluarga saja begitu ya. Jangan berbicara secara akademis begitu ya. Atau jangan-jangan ini dari akademisi lain ya. Tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan. Tapi yang terjadi semeton kemarin ya, Menteri HAM itu kan sudah jelas dalam sebuah statement yang disampaikan, konferensi pers disampaikan, sudah jelas begitu ya bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini kan tidak melanggar hukum begitu. Tapi yang lebih seru dari itu semua semeton ya, ketika sekarang netizen mengomentari video yang tadi ya. Seperti di Awen Rasmen ini, apa katanya? Woi Pak Adel Setiawan katanya, kalau guru mampu mengajar anak-anak nakal, tidak mungkin mereka pada terlibat tawuran dan sebagainya tuh. Benar, KDM sudah benar melakukan pendidikan militer. Kalau Anda tidak setuju silahkan urus sendiri. Tuh kasih tahu tuh Awen. Ya, itu katanya. Jadi jangan macam-macam sama netizen ya. Kemudian ini dari Noem 13. Simpel saja si Pak Adel Setiawan katanya. Jika Anda tidak memasukkan anak Anda di barak militer, nggak usah, nggak apa-apa juga katanya. Benar ya. Kemudian dari siapa ini? Ini dari FCK Girl ya. Dibayar berapa Adel Setiawan ini katanya. Tuh ya. Kemudian dari Aful Anggara, Komnas HAM sudah memberikan pernyataan terbarunya. Weyo katanya. Benar, kemarin kan Menteri HAM itu kan sudah jelas ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi tidak masuk pelanggaran HAM, kecuali di dalam kegiatan itu ada unsur apalah namanya di situ, seperti pencubitan, pemukulan, terus apalah namanya di situ. Itu toprifnya dilakukan oleh Komnas HAM. Silahkan bisa dicek kok videonya ya. Jadi pikir-pikir dulu, mau cari nama ya, siap-siap dirujak ya. Kemudian dari siapa ini? Ini dari Kang Atang Sonjaya. Cari panggung si Amang tuh, Adel Setiawan tuh ya. Ini tidak seberapa. Ini kalau sudah semakin viral nanti videonya, siap-siap lah ya. Saat kulik-kulik bagaimana siapa dirimu, tinggal di mana, nanti dikejar terus sama netizen Indonesia. Ini semakin menarik menonton ya. Dan salah satu juga yang ditentang dari kebijakan Kang Deddy adalah vasektomi kemarin ya. Ini ibu ini juga begitu ya. Padahal beliau itu wanita. Jadi kalau banyak anak begitu setiap tahun bronjol ya, kasihan wanitanya begitu. Ya kalau bisa menghidupi, ya serahkan saja sama Tuhan. Bukan begitu cara mainnya begitu. Ya, nanti kalau 12-13 anaknya, terus bapaknya tidak ada kerjaan, banyak juga yang putus sekolah, tidak mendapatkan pendidikan. Masa iya sih semua diurus? Ya, tapi kurang menarik menonton ya kalau kita tidak saksikan juga ya julitan dari para netizen yang menentang vasektomi. Ini dia. Katanya orang miskin nggak boleh punya anak. Orang miskin yang punya anak adalah kejahatan. Kalau lu masih kismin, nggak boleh nikah. Kalau lu masih tapran, nggak boleh punya anak. Seolah-olah kemiskinan itu pilihan. Seolah-olah yang miskin itu nggak boleh jatuh cinta, nggak boleh punya harapan, nggak boleh punya keluarga. Dan yang lebih lucunya, yang paling sering ngomong kayak begitu adalah mereka yang hidupnya enak, yang lahirnya di kasur empuk,
yang sekolahnya di tempat mahal, atau mereka yang dikasih fasilitas dari negara yang dananya dari rakyat miskin juga. Gue ngerti banget kenapa beberapa dari kita bisa keluar kalimat kejem begitu ya. Gue juga nelangsa kok sama kalau ngelihat ada batita yang popok itu sampai dekil banget tuh, nggak sih, nggak diganti lo tuh, dan lagi tidur di gerobak bapaknya. Cuma kita kan juga kudu fokus sama solusi akarnya, soal kemiskinan sistemik alias kemiskinan yang dibikin secara sengaja. Makanya jangan malas biar kagak miskin. Kerak nasgor. Orang miskin gak selalu gara-gara males ya. Mereka banyak yang bangunnya paling pagi, tidurnya paling malam. Ya ngangkut, ya nyuci, ya ngarit, ya mulung, ya ngojek dari masih gelap sampai gelap lagi. Tapi gajinya tetap gak cukup buat beli susu anak. Kalau benar negara mau bantu rakyat miskin, jangan atur rahimnya, tapi atur sistemnya. Bukan maksa vasektomi buat dapat bansos, tapi buka lapangan kerja kek, permudah pendidikan kek, dan turunin harga kebutuhan dasar. Ini yang paling penting. Kalau miskin dianggap nggak layak punya anak, lah terus 24 juta warga miskin di Indonesia kudu di steril semua gitu ya. Terus pasang pelang di perutnya, rahim ini tidak aktif karena negara gagal Jangan-jangan ntar pas mau anuan kudu izin RT, RW, lurah sama bawa materai 10.000 lagi, terus minta stempel tidak membebani negara di sempaknya. Ini bukan soal miskin nggak pantas punya anak ya, tapi negara yang nggak becus mengurus rakyat. Saya sudah mengucapkan dengan nada soft spoken, insya Allah konten ini aman. Kalau rakyat kudu mapan dulu baru boleh punya anak, maka negara juga kudu adil dulu sebelum boleh mengatur rahim rakyat. Jangan bikin anak mulu, anak bukan mainan. Tapi anehnya kebijakan negara lah yang paling sering main-main sama nasib anak orang miskin. Miskin dilarang punya anak, tapi yang bikin harga makin gak masuk akal boleh punya jabatan. Kocak lu. Miskin dilarang punya anak, sementara yang rapatnya cuma tidur amat selfie, gaji bulanannya berdijit-dijit, belum tunjangan, belum perjalanan dinas ke LM. Itu baru yang resmi, yang diselipin gak tahu. Katanya kasihan anak kalau dibesarkan dalam kemiskinan. Padahal banyak anak kaya ya nggak, yang juga dibesarkan tanpa kasih sayang. Jadi punya anak mah bukan soal kaya atau miskin, tapi soal cinta, soal tanggung jawab, dan hak yang paling dasar sebagai manusia dipenuhin kagak. Jadi yang jahat bukan rakyat miskin yang ingin punya keluarga. Yang jahat adalah sistem yang bikin orang miskin tetap miskin dan menyalahkan mereka atas kegagalan yang bukan mereka buat. Bang, bakso bang. Yang dukung kebijakan Kang Deddy, rakyat kecil. Yang ribut, elit yang cuma duduk manis. Kang Deddy pernah bilang, siapa yang paling mendukung kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang paling menentang? Elit. Dan itu kenyataan yang pahit. Tapi, jujur, saat rakyat hidup susah, anak-anak tidur di kolong jembatan, remaja tawuran karena tak punya ruang ekspresi, Kang Deddy turun tangan langsung. Bukan sekadar janji, tapi aksi. Sementara para elit, komentar dari balik meja, nyinyir dari balik layar, mereka tidak turun ke lapangan, tidak menjemput masalah, tidak menyentuh luka rakyat. Rakyat itu seperti akar. Mereka mungkin tak terlihat, tapi merekalah yang menahan pohon tetap berdiri saat angin datang. Sedangkan elit yang cuma bisa mencibir, mereka seperti daun kering, berguguran saat musim kritik datang. Hari ini, kita tidak butuh pemimpin yang disukai elit. Kita butuh pemimpin yang dipeluk rakyat. Tak takut kritik, karena hatinya tulus. Kang Deddy bukan sempurna, tapi beliau hadir, dan kadang kehadiran itu jauh lebih penting daripada ribuan teori kosong dari balik kursi. Kalau kamu juga percaya, pemimpin sejati itu yang dicintai rakyat kecil, komentar kami bersama Kang Deddy. Tag temanmu yang masih dibutakan oleh elit-elit yang cuma bisa membual tapi tak pernah berbuat. Follow dan bagikan video ini biar suara rakyat tak lagi kalah oleh suara elit. Jadi segitu sebutan videonya ya. Mudah-mudahan anak dua tadi tidak diapa-apain.
Tapi kalau saya baca dan saya lihat dari komenan ini habis dirujak oleh netizen ya. Jangan main-main ya. Karena netizen kita ini adil sebetulnya lihat. Kenapa adil ya? Kalau baik Anda disanjung, kalau tidak baik Anda dirujak, begitu itu poinnya. Ya, jadi tidak bisa dicampur adukan lah. Karena bagaimanapun juga memang masyarakat kita ini sangat menunggu-nunggu begitu ya, sangat mengharap-harapkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, mengatasi masalah dasar rakyat begitu ya, mempunyai keturunan yang baik dan bagus begitu. Yuk melek lah sedikit ya, biar tidak hanya menghujat saja. Ini kan hasilnya belum selesai, tapi kemarin kalau tidak salah 2 atau 3 hari itu udah ada perubahan kok. Dan Kang Deddy mempersilahkan kemarin ya, silakan orang tua wali berkunjung ke tempat baraknya, bagaimana hasil pendidikan di sana begitu. Jangan keluar di belakang ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.